Oke, baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya untuk sesi di pertemuan 9 ini. Mudah-mudahan kita bisa semangat dalam menerima dan mempelajari pertemuan ini, yaitu terkait dengan risk and return trade-off, risiko dan tingkat pengembalian sebuah investasi kita. Jadi berikutnya dalam pertemuan ini kita akan mengkaji beberapa poin. Yang pertama adalah di akhir pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menghitung return dari investasi sekuritas, kemudian pengertian historical return dan historical risk, kemudian pengertian efisiensi pasar dan implikasinya, kemudian menghitung expected returns, kemudian dampak diversifikasi, kemudian pengertian dari risiko sistematis, security market line, risk return trade off, kemudian terakhir adalah menggunakan capital asset pricing model. Nah, dari beberapa pembahasan ini semuanya adalah sangat urgen gitu ya. Karena bagi investor, investasi adalah sebuah permainan yang penuh berisiko, di mana dalam permainan itu ada rule-nya. Nah, hari ini kita bahas rule dalam permainan atau dalam sebuah investasi. Berikutnya adalah menghitung return dari investasi sekuritas, portfolio risk return ya. Di sini kita lihat bahwa risk return selalu mengandung konsep dasar dari risiko, yaitu investor lebih menyukai return dan tidak menyukai risiko. Karena ini sebuah hukum alam yang terjadi dalam dunia investasi ya, di mana risiko yang tinggi, imbal hasil juga akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, risiko yang rendah, imbal hasil juga akan rendah. Kemudian yang kedua, risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Kemudian kita melihat on a stand-alone basis atau risiko tunggalnya. Kemudian kita bisa juga melihat dari sisi risiko aset dalam sebuah portofolio investasi kita. Nah, ini sangat menarik nih gitu ya. Di satu sisi kita bisa melihat risiko tunggal dalam sebuah investasi. Katakanlah kita telah memilih saham atau entitas perusahaan bank X. Nah, kita akan melihat risiko dari bank X tersebut gitu. Itu risiko tunggalnya. Kemudian risiko portofolio. Nah, dalam risiko portofolio kita coba memasukkan beberapa saham di sektor perbankan sekaligus sektor-sektor lainnya gitu ya, yang berada di bursa efek itu kita masukkan ke dalam keranjang kita. Nah, itu namanya kita mendiversifikasi sebuah risiko. Oleh karena itu kita akan bahas lebih lanjut terkait hal itu. Selanjutnya, dalam sebuah risiko investasi kita bisa menghitung, salah satu cara untuk menghitung return dari suatu investasi adalah menurut dolar gitu ya, atau dalam rupiah bisa saja. Kebetulan ini berlaku di negara-negara Amerika atau negara yang menggunakan dolar, standar dolar. Nah, di sini kita lihat tingkat pengembalian dolar atau rupiah sama dengan nilai penerimaan dikurangi nilai yang kita investasikan. Nah, jadi semakin tinggi nilai yang kita terima gitu ya, atau semakin besar nilai yang kita terima, berarti itu dolar returnnya itu semakin tinggi atau positif. Begitu juga sebaliknya ya. Ada dua hal dalam dollar terms ini. Yang pertama adalah besarnya perubahan investasi, dan yang kedua adalah waktu sampai kita mendapatkan returnnya. Jadi kita membeli sebuah investasi, jadi bukan hanya untuk mendapatkan gainsnya ya, tapi juga bagaimana investasi itu kita melihat timing yang tepat, lalu kita trading off gitu ya.
lalu kita jual investasi kita, sehingga ada sebuah pertimbangan waktu yang tepat kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual. Kemudian berikutnya kita lihat di sini sebagai solusi dari masalah ini kita memakai rate of returns atau persentase returns. Rate of returns umumnya banyak dipakai untuk mengukur kinerja dari sebuah investasi. Nah, kita pahami bahwa rate of return dalam sebuah kurva ya. Kita melihat dalam sebuah kurva, garis tegak lurusnya kurva itu menandakan rate of return-nya atau expected return-nya, sementara garis horizontalnya adalah menandakan risk. Nah, ini memberikan suatu hubungan ya. Untuk grafiknya nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian di sini kita lihat rumus rate of return sendiri adalah nilai yang kita terima dikurangi nilai yang kita investasikan dibagi nilai yang kita investasikan atau uang yang kita investasikan. Ini rumus dasarnya yang bisa kita implementasikan dalam sebuah perhitungan return. Kemudian berikutnya, perbedaan apa sih risiko dan return itu? Nah, di sini kita lihat bahwa return adalah keuntungan atau aliran kas bersih yang diperoleh dari sebuah investasi. Sedangkan risiko adalah kemungkinan bahwa return sesungguhnya dari suatu investasi akan tidak sesuai dari return yang diharapkan, atau ada bias gitu ya. Kita harapkan 10 gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah 9. Nah, itu adalah sebuah risiko gitu ya. Ada bias dari yang kita harapkan dengan return yang terjadi, itu adalah sebuah risiko. Berikutnya, risiko menunjukkan variabilitas return dari yang diharapkan, sehingga makin bervariasi return, makin tinggi pula risiko dari sebuah aset. Jadi semakin variasinya semakin tinggi risikonya, maka kemudian return juga akan semakin tinggi. Kemudian kita lihat di slide berikutnya bahwa pengukuran risiko tunggal gitu ya. Kita lihat di sini ada 3 cara ya dalam mengukur risiko tunggal. Yang pertama, return yang diharapkan, expected return-nya. Kemudian kita lihat deviasi standar return-nya. Kemudian kita lihat ada koefisien variasinya. Kemudian berikutnya ada distribusi probabilitas, suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Kemudian semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin dapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko sebuah aset gitu ya. Jadi dalam sebuah probabilitas juga ada kemungkinan bahwa nilai ke sekarang dengan nilai ke yang berikutnya, KI yang berikutnya, ada timing gitu ya. Semakin rapat pola distribusi atau semakin peluang untuk munculnya angka di periode berikutnya, ini juga akan menimbulkan semakin kecil dari risiko sebuah aset. Kalau di sini dimaknai sebagai sebuah distribusi normal gitu ya. Jadi dia membentuk kurva kerucut yang dibahas di slide berikutnya nanti ya teman-teman. Ini menarik nih ya. Kemudian berikutnya kita bahas pengertian historical return dan historical risk. Kita bicara historical risk dan historical return, di mana kedua elemen ini kita menganalisis data historis yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kemampuan dan keamanan pasar bereaksi terhadap berbagai variabel yang berbeda dari siklus ekonomi ya. Ini hal yang mendorong perubahan atau terjadinya variabilitas atau gejolak yang terjadi, yaitu salah satunya adalah variabel
dalam siklus ekonomi ya. Ada apa namanya, growth, introduction, growth, kemudian mature, kemudian decline ya. Itu sebuah siklus yang selalu terjadi dalam sebuah bisnis. Kemudian peristiwa dunia eksogen yang tiba-tiba ya. Peristiwa dunia eksogen, mungkin ini peristiwa yang terjadi di luar sana ya, di negara-negara lain yang tentunya berhubungan ekonomi dengan negara yang kita analisis atau yang kita ambil saham yang dijadikan sebagai investasi kita. Kemudian investor yang ingin menafsirkan pengembalian atau risiko historis harus diingat bahwa hasil masa lalu tidak selalu memprediksi pengembalian di masa depan. Semakin tua data pengembalian dan risiko historis, semakin kecil kemungkinannya untuk berhasil memperkirakan pengembalian dan risiko di masa mendatang. Artinya di sini data historis ini penting sekali untuk menganalisa dan memprediksi ya tingkat pengembalian atau return dan risiko di masa akan datang. Data historis ini bisa kita lihat dari data teknikal yang terjadi dari transaksi saham perusahaan entitas terkait, kemudian atau dari laporan-laporan keuangan, atau dalam konteks ini adalah kita melihat secara fundamentalnya. Kita melihat dari 5 tahun ke bawah, misalkan dari data itu kita bisa menjangkau sebuah prediksi yang tentu akan menghindarkan kita pada risiko yang kemungkinan besar terjadi pada kita gitu ya, pada investasi kita. Kemudian berikutnya, investor dapat menghitung pengembalian dan risiko historis untuk investasi apapun, termasuk nilai rumah, real estate, reksadana, dan dana yang diperdagangkan di bursa ETF, yang merupakan dana yang berisi sekeranjang berbagai sekuritas. Investor juga menggunakan pengembalian historis untuk mengukur kinerja harga komoditas seperti jagung, gandum, emas, perak, dan lain sebagainya ya. Jadi tentunya di investasi juga ada investasi kontrak gitu ya, feature kontrak gitu ya, atau dalam konteks ini adalah derivatif. Namun di sini kita hanya bahas dua instrumen, ya, instrumen saham ya, dan instrumen obligasi sebelumnya sudah kita bahas. Berikutnya adalah kita lihat definisi dari return ya. Adalah pendapatan yang diterima dari suatu investasi ditambah setiap perubahan harga pasar, biasanya dinyatakan sebagai persen dari harga pasar awal investasi. R adalah return, DT adalah dividen, KT, kemudian PT ini harga saham periode saat ini, PT kurang 1 harga saham periode yang kemarin, kemudian dibagi harga saham periode yang kemarin. Ini untuk melihat berapa besar return dari saham yang kita investasikan. Berikutnya, contoh harga saham untuk saham A adalah $10 per saham 1 tahun yang lalu ya. Ini PT kurang 1. Saham ini diperdagangkan pada 9.50 per saham. Ini PT saat ini ya. Dan pemegang saham baru saja menerima dividen $1. Ini DT, dividen KT. Apa pengembalian yang diperoleh selama setahun terakhir, atau berapa pengembalian setahun terakhir? Nah, kita lihat di sini $1 ditambah 9.50 dikurangi 10 dibagi 10 ya, sehingga kita peroleh 5%. Jadi return saham kita adalah sebesar atau senilai 5%. Nah, ini contoh kita menghitung indeks atau saham tunggal gitu ya, stand alone returns, satu saham. Kemudian bicara juga terkait dengan risiko, di mana ada variabilitas pengembalian dari yang diharapkan gitu ya. Ada perbedaan, ada deviasi gitu ya dari pengembalian yang terjadi dalam sebuah investasi kita. Berapa tingkat pengembalian yang Anda harapkan atas investasi tabungan Anda tahun ini? Berapa tarif yang sebenarnya akan Anda peroleh? Apakah itu penting? Apakah itu risiko dari bank atau saham? Ini menunjukkan beberapa contoh pertanyaan yang dikemukakan oleh investor gitu ya.
dalam memilih sebuah investasi gitu. Dia menginginkan hasil return yang dari investasinya itu di atas investasi dalam tabungan. Nanti kita lihat di rumus CAPM-nya, di situ ada risk market itu dikurangi dengan risk free rate. Nah, risk free rate ini adalah risiko bebas risiko, investasi bebas risiko ya, yang terjadi di instrumen investasi dalam bentuk tabungan atau deposito di bank gitu ya. Kemudian berapa tarif yang sebenarnya akan Anda peroleh? Ini tergantung gitu ya. Bagaimana kita menghitung, mengkalkulasi dan memprediksi nilai-nilai saham itu gitu. Semakin bagus kita memprediksi dari sisi historical risk dan return tadi, maka semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dan risiko yang lebih sesuai. Berikutnya, bagaimana kita menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan, expected return? Nah, dilihat di sini R sama dengan jumlah dari RI dikali PI, gitu ya. R adalah pengembalian yang diharapkan untuk aset, RI adalah pengembalian untuk kemungkinan KI, gitu ya. Sementara PI, probabilitas bahwa pengembalian terjadi adalah jumlah kemungkinan di PI, gitu ya. PI itu price KI, kemudian RI adalah return KI. Sementara R yang ada rata-rata di atas adalah R rata-rata dari investasi saham kita. Kemudian kita lihat dari rumusnya di sini bahwa di sini ada contoh kasus ya, di mana pada saat itu si A misalkan dia membeli stok BW gitu ya, nama sahamnya itu BW. Di sana dia mendapatkan beberapa return gitu ya. Ada di situ ada lebih kurang 5 return. Di tahun pertama dia mendapatkan minus 0,15, kemudian di harga 0,10. Lalu kita hitung gitu ya, berapa return rata-rata yang kita harapkan gitu ya. Kita dikali RI dikurangi PI, hasilnya adalah minus 0,015. Begitu juga seterusnya gitu ya. Kita kali semua RI kali PI, lalu kita totalkan gitu ya. Totalkan senilai 0,090 ya. Jadi total nilai RI dikali PI. Nah, itu menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan rata-rata tadi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa stok BW ini dia mendapatkan returnnya adalah 9%. Nah, jadi ini return yang return realisasinya gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat di slide berikutnya bagaimana kita melihat standar deviasinya atau ukuran risikonya ya. Standar deviasi atau ukuran risiko itu sangat penting ya, karena itu menjadi ukuran statistik dari variabilitas distribusi di sekitar rata-ratanya. Ini adalah akar kuadrat dari varians. Nah, bisa juga kita langsung dari varians itu kita langsung akar kuadratkan gitu ya. Itu kita dapatin standar deviasinya ya. Catatan ini untuk distribusi diskrit. Nah, distribusi diskrit itu distribusi yang biasanya dalam bentuk kerangka atau tabel-tabel gitu ya. Nah, di sini kita lihat standar deviasinya dari rumus yang di atas tadi. Kita langsung memasukkan nilai return rata-ratanya. RI-nya ini adalah return elonnya saham I, kemudian pangkat 2 ya, kemudian kita kali dengan harga saham KI-nya. Nah, gitu rumusnya ya. Ini dikurangi ini ya, dikurangi total RI kali PI-nya, kemudian kita kali dengan harga saham KI-nya, price KI-nya 0,10, sehingga kita mendapatkan nilainya 0,00576 gitu ya. Lalu kita totalkan ya, kita mendapatkan nilai sebesar 0,01728.
gitu ya. Ini adalah nilai standar deviasi dari sebuah saham I. Nah, ini kan rumusnya. Standar deviasi sama dengan akar gitu ya, jumlah RI dikurangi R, return rata-rata di atas tadi, dipangkat 2 dikali dengan PI gitu ya. Jangan lupa ini rumus untuk menghitung standar deviasi. Nah, gitu. Standar deviasi itu melihat variabilitas, jadi perbedaan tingkat risiko, tingkat perbedaan return. Kemudian dari standar deviasi itu lalu kita akarkan untuk mendapatkan nilai yang sesungguhnya gitu ya, yaitu senilai 0,1315 atau 13,5%. Nah, gitu ya. Ini adalah nilai standar deviasi yang terakhir setelah kita akarkan nilai penjumlahan dari RI dikurangi R rata-rata dipangkat 2 dikali PI. Oke, gampang kan teman-teman? Jadi ini kita pasang fokus gitu ya, agar kita bisa menyerap. Oke teman-teman, berikutnya adalah coefficient of varian gitu ya. Kita melihat koefisien variannya, atau disingkat dengan CV, sama dengan P dibagi R rata-rata ya. Koefisien of varian adalah rasio simpangan baku suatu distribusi dengan rata-rata distribusi tersebut. Ini adalah ukuran risiko yang relatif. Nah, gitu ya, risiko yang relatif. Karena apa? Karena tadi kita menghitung expected return risk alone atau risiko saham tunggal gitu ya. Lalu masing-masing saham itu berbeda-beda ininya koefisien variasinya, sehingga apa? Sehingga ini adalah menjadi ukuran yang relatif gitu. Di sini kita lihat masih menggunakan data BWT atas, kita langsung membagikan ya, standar deviasi dibagi 0,009. Nah, itu kan 0,09 itu adalah returnnya, kemudian 0,1 adalah standar deviasi di atas, sehingga koefisien variasinya kita dapat angka 1,46 ya. Nah, ini adalah distribusi yang tadi, distribusi discrete gitu ya, distribusi dalam bentuk grafik ini ya, yang bisa kita lihat distribusinya tingkat kesenjangannya itu cukup tinggi gitu ya, discrete. Kemudian dari dua bentuk ini, di mana distribusi continuous ini dia berbentuk skewness, di mana ada semacam titik tengah. Di sini melambangkan yang negatif gitu ya. Sisi kirinya, sisi kanannya adalah melambangkan yang positif. Atau dengan kata lain, sisi kiri ini menggambarkan risikonya atau betanya ya. Kemudian sisi kanan menggambarkan returnnya. Nah, gitu. Jadi ini puncaknya adalah di angka 0,03. Jadi sebetulnya dua grafik ini menunjukkan data yang ya sama gitu ya. Cuman kita pembacaannya itu bisa lebih mudah kita menggunakan pakai continuous. Kemudian berikutnya adalah masalah di distribusi kontinu ya, distribusi yang kedua tadi. Asumsikan bahwa daftar berikut menunjukkan distribusi pengembalian populasi yang berkelanjutan untuk investasi tertentu, walaupun hanya ada 10 pengembalian. Nah, di sini ada 9,6%, dikurangi 15,4%, 26,7%, minus 15,4%, 26,7%, dan seterusnya. Hitung pengembalian yang diharapkan dan standar deviasi untuk populasi itu gitu.
Jadi itu permintaan soalnya. Nah, di sini kita coba menggunakannya kalkulator finance ya. Nah, di sini ada menu-menu ya yang cukup lengkap. Di sini bisa juga kita menggunakan Excel, teman-teman ya. Nah, di sana kita lihat, ketik aja di situ sama dengan atau financial formula gitu, kita muncul di situ ada standar deviasi gitu ya, atau return. Di sana lalu kita masukkan angka-angkanya. Di sini kita menggunakan kalkulator keuangan gitu ya. Yang pertama adalah kita masukin data-data dulu ya, 9,6 gitu ya, di data ini 9,6 minus 15 dan seterusnya ya, kita masukin lalu kita enter semua. Catatan di sini kami masukkan data hanya untuk variabel X dan mengabaikan entry untuk variabel Y dalam kasus ini gitu ya. Jadi ini variabelnya kita masukin semua. Kemudian hampir semua data kita masukin semua. Setelah kita masukin, kita enter gitu ya. Lalu pada akhirnya kita menguji gitu ya hasilnya. Nah, maka kemudian kita akan mendapatkan hasilnya adalah 9% untuk 10 pengamatan gitu ya. Nah, maka standar deviasi populasi adalah 13,32%. Ini bisa jauh lebih cepat daripada menghitung dengan tangan, tetapi lebih lambat daripada menggunakan spreadsheet atau Excel. Oke, berikutnya kita lihat bahwa sikap beresiko setara kepastian atau CE ya, adalah jumlah uang tunai yang dibutuhkan seseorang dengan pasti pada suatu titik waktu untuk membuat individu tidak peduli antara jumlah tertentu dan jumlah yang diharapkan akan diterima dengan risiko pada titik waktu yang sama. Ini sikap beresiko ya. Kemudian risk attitude ya. Kepastian setara lebih besar nilai yang diharapkan, preferensi risiko. Kemudian kepastian setara sama dengan nilai yang diharapkan, berarti ketidakpedulian terhadap risiko. Berikutnya, kepastian yang setara lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang diharapkan, yaitu penghindaran risiko, risk aversion. Kebanyakan individu adalah penghindar risiko. Itu adalah risk attitude, sikap dari seorang investor dalam melihat sebuah risiko gitu ya. Semua orang akan menghindari risiko. Padahal ketika kita melihat preferensi risiko, maka return yang diharapkan juga akan semakin tinggi gitu ya, high risk high return. Contoh risk attitude example ya. Contoh risk attitude, Anda memiliki pilihan antara 1. Hadiah dolar yang dijamin atau taruhan koin flip sebesar $100.000, peluangnya 50%, atau 0 peluang 50%. Nilai taruhan yang diharapkan adalah $50.000. Coba kita lihat ya. Anda mengharapkan 1 hadiah dolar yang dijamin atau taruhan yang peluangnya adalah 50% gitu. Di sini mari membutuhkan jaminan 25% atau lebih untuk membatalkan pertaruhan. 2. Relate dengan senang hati mengambil $50 atau mengambil taruhan berisiko. Sanom membutuhkan setidaknya 52.000 untuk membatalkan pertaruhan. Ini adalah bagian dari sikap gitu ya. Ketika kita mengambil sebuah pilihan, tentu ada indikasi-indikasi yang yang menimbulkan sebuah akibat dari pilihan kita, gitu ya. Jadi dalam sebuah investasi begitu pula gitu ya. Kita mengharapkan return yang tinggi, maka kita juga akan menghadapi risiko yang tinggi, gitu ya. Kita menghadapkan tingkat pengembalian yang besar pada risiko yang tinggi. Kita akan mengeluarkan uang yang lebih besar juga, begitu ya. Dan juga kita akan mengalami kerugian lebih besar dari uang yang kita investasikan. Nah, itulah ilustrasi dari risk attitude example ini. Kemudian berikutnya adalah apa kecenderungan risk attitude dari
masing-masing ini, ya. Kita lihat satu persatu. Mary menunjukkan penghindaran risiko karena kepastian yang setara, nilai yang diharapkan dari pertaruhan. Karena Mary di sini dilihat adalah Mary melihat dia membutuhkan 25.000 gitu untuk membatalkan pertarungan itu. Artinya Mary di sini bersikap menghindari risiko karena kepastian yang setara lebih besar dari nilai yang diharapkan dari pertaruhan. Kemudian Raleigh menunjukkan ketidakpedulian risiko, dia nggak peduli gitu. Karena kepastian setara sama dengan nilai yang diharapkan dari pertaruhan, karena $50 ya. Kemudian berikutnya Shannon mengungkapkan preferensi risiko karena kepastiannya setara lebih besar dari nilai yang diharapkan dari pertaruhan. Kita lihat dari Shannon membutuhkan setidaknya 52.000 untuk membatalkan pertaruhan. Jadi Shannon menginginkan return yang lebih tinggi, teman-teman. Jadi logis sekali bahwa seorang investor menginginkan sebuah return yang lebih tinggi dari sebuah ketidakpastian investasi yang terjadi. Kemudian berikutnya kita bahas terkait dengan efisiensi pasar dan implikasinya. Efisiensi pasar atau market efisiency hipotesis ya, IMH ya. Di sana beberapa teori yang mendasarinya. Misalkan ada di situ teori yang mengatakan efisiensi pasar kadang dipengaruhi oleh informasi yang masuk ke pasar. Ada informasi yang asimetris dan informasi yang simetris. Informasi yang simetris dan asimetris ini menimbulkan sebuah anomali pasar gitu ya. Anomali pasar itu terjadi karena apa? Karena behavior investor atau perilaku seorang investor dalam menilai dan memprediksi sebuah jenis informasi yang masuk itu berbeda-beda gitu ya, tergantung dari pengalaman dan perhitungan data historis yang dia lakukan atau berdasarkan insting yang dia rasakan gitu ya. Oleh karena itu ini menimbulkan sebuah market efisiensi. Jadi terbentuk sebuah kurva di mana di situ dipertemukan antara risk dan return gitu ya. Terjadi karena adanya preferensi risiko. Ya, yang terjadi disebabkan mengalirnya informasi-informasi yang simetris maupun yang asimetris. Simetris itu apa sih? Simetris adalah informasi yang terjadi gitu ya, informasi yang benar gitu ya, yang sesuai dengan data dan kinerja keuangan dari perusahaan itu. Sementara informasi yang asimetris, informasi yang tidak benar gitu ya, atau informasi yang bersifatnya semacam isu gitu ya, atau hal-hal yang berupa gosip contohnya ya, sehingga dari gosip itu menimbulkan penafsiran gitu dari investor. Tentunya dalam konteks ini adalah ada materi khusus yang membahas ini, yaitu financial behavior gitu ya. Jadi perilaku keuangan. Di situ contohnya bocorannya adalah dipengaruhi oleh pengalaman yang dimiliki oleh seorang investor. Kemudian berikutnya adalah kita bahas terkait dengan efisiensi market atau efisiensi pasar ya. Dimana pasar yang efisien adalah hasil dari perdagangan investor ya pada bagian pengumuman yang tidak terduga. Kemudian yang kedua kita lihat semakin mudah untuk berdagang dengan kejutan, pasar yang lebih efisien seharusnya muncul gitu ya. Jadi gini, ada kejutan-kejutan informasi di pasar yang menimbulkan sebuah reaksi yang tidak terduga gitu ya. Apakah dia menjual atau membeli saham sebuah entitas gitu. Jadi ada anomali gitu ya. Ini sebuah kejutan. Nah, anomali gitu ya. Anomali itu diciptakan dan sengaja kadang dibuat oleh beberapa investor yang mendapatkan informasi yang asimetris tadi. Kemudian pasar yang efisien melibatkan perubahan harga acak karena kita tidak dapat memprediksi kejutan itu gitu ya. Ada kenaikan, penurunan, kemudian kenaikan yang tajam. Nah, itu sebuah kejutan ya, dan kadang itu tidak bisa diprediksi oleh seorang investor. Kemudian
Kemudian berikutnya adalah kita melihat efisiensi pasar itu, di mana sekuritas yang seharusnya tidak perlu rendah atau tidak terlalu mahal. Jadi dia berada di angka rata-rata sebetulnya. Jadi makanya kemudian dibentuk sebuah titik equilibrium gitu ya, keseimbangan. Kemudian berikutnya harga sekuritas harus mencerminkan semua informasi yang tersedia bagi investor. Contohnya data-data keuangan ya, data-data keuangan di fundamental perusahaan yang bisa diakses gitu ya, atau yang tersedia dari sekuritas-sekuritas terkait. Biasanya calon investor gitu ya menjadi member sebuah sekuritas. Dari sekuritas itu menyediakan data-data analisisnya. Dari data analisis itu bisa diakses oleh semua investor yang bernaung di bawah sekuritas tersebut. Gitu. Kemudian apakah kita percaya bahwa pasar efisien mempengaruhi pilihan gaya manajemen investasi yang tepat? Gitu ya. Kita lihat bahwa kadang ada gaya yang agresif gitu ya, penghindar risiko, kemudian ada yang kadang melihat risiko gitu ya, preferensi risikonya. Ada juga yang istilahnya dia acuh tak acuh terhadap risiko. Ini gaya seorang investor. Kemudian lalu kita menghitung expected return-nya. Dalam menghitung expected return ini kita membandingkan gitu ya data-data historis yang sudah terjadi dengan transaksi saat ini gitu ya, dari beberapa atau satu instrumen investasi gitu ya, dalam suatu periode tertentu. Kemudian di sini kita lihat expected return ada beberapa poin gitu ya. Kita menghitung rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. K itu expected return jumlah KI kali PI gitu ya. K tingkat keuntungan yang diharapkan expected return, KI tingkat keuntungan pada kondisi I gitu ya. Sementara PI probabilitas kondisi I ya, probabilitas atau harga di sini. Kita lihat di sini bahwa kita ada 3 kondisi yang menjadi istilahnya itu contoh gitu ya. Ada kondisi booming, normal, dan resesi. Kemudian ada probabilitas kejadian PI tadi itu ya, probabilitas 3, 4, 3 itu ya. Dalam konteks ini adalah tidak ada best practice-nya. Ini adalah sebuah ilustrasi gitu ya. Pada kondisi booming, seorang investor menaruh sahamnya itu, menaruh uang dalam saham itu adalah sebesar 30%. 4% normal, resesi 3%. Padahal di resesi itu seharusnya adalah mungkin gitu ya, bagi preferensi investor tertentu akan menaruh atau tidak menaruh sahamnya sama sekali gitu, atau lebih kecil dibandingkan di kondisi booming dan normal gitu ya. Dalam konteks ini adalah kita melihat sebuah ilustrasi di situ. 3, 4, 0,3, 0,4, 0,3 ya. Kemudian rate of return stock PT Wings dan PT Indofood ya, 100%, 15%, kemudian Indofood 20%, 15%. Resesi rate of return-nya malah turun di PT Wings-nya sebesar 70%. Sementara Indofood dia malah menguntungkan, itu sebesar 10%. Ini adalah sebuah peluang gitu ya, terjadinya sebuah keuntungan, kejadian yang tadi kita bahas di atas. Kemudian return yang diharapkan PT Wings sama dengan, lalu kita hitung 100% dikali 3 ditambah 15% ya, dikali 4 ditambah minus 70% dikali 3, lalu kita totalin hasilnya adalah 15%. Sementara Indofood ya, Indofood justru sama 15%, padahal di kondisi resesi dia minus positif 10%. Di sini kita lihat ada perbedaan signifikan gitu ya. Di kondisi booming, PT Wings mampu menghasilkan 100%, sementara PT Indofood hanya 20% ya. Nah, inilah sebuah menghitung expected return dari kondisi atau peluang distribusi. Kemudian kita menghitung standar deviasi dari expected return ini. Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan standar deviasi ya, sama seperti di atas ya. Akar jumlah KI dikurangi K pangkat 2 dikali PI. Semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas. Sebagai akibatnya semakin kecil risiko gitu ya. Artinya apa? Artinya
Standar deviasi ini adalah untuk melihat risikonya. Semakin tinggi angka deviasi saham kita dengan saham yang lainnya atau saham A dengan saham B, maka masing-masing mewakili tingkat risikonya. Semakin kecil, jika misalkan standar deviasi A lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi saham B, maka saham A itu risikonya itu sangat kecil. Begitulah. Ini contoh dari deviasi standar ya. Di sini kita lihat ada probabilitas 3, 0,3, 0,4, 0,3. Rate of return PT Wings KI. Nah, di sini dari soal tadi kita lihat gitu ya. Ini kita hitung expected return dengan standar deviasinya ya. Kita lihat di sini KI ya. Ini 0,3 dikali 100%, hasilnya kan 0,723. Nah, gitu ya. Ini sama-sama kita hitung. Kemudian KI dikurangi K. Ini KI ini hasilnya ini dikurangi dipangkatkan 2 ya. Kita pangkat 2, lalu kita kalikan PI-nya. Lalu kita mendapatkan nilainya adalah 0,217 gitu ya. Jadi tadi sebetulnya di sini ada kolom yang kurang gitu ya. Jadi ini dikali ini, lalu kita pangkatkan, ini dikurangi ini, lalu kita pangkatkan, dikurangi ini, lalu kita hasilnya apa, lalu hanya itu kita pangkatkan, kita kuadratkan. Dari hasil pangkat kuadrat itu kita langsung masukin ke sini gitu ya. Kemudian kita totalkan gitu ya. Total kita mendapatkan nilainya 0,373. Nah, sementara standar deviasinya adalah tadi kita lihat standar deviasinya adalah akar dari jumlah KI dikurangi PI gitu ya. Nah, ini standar deviasinya. Kita lihat hasil akhirnya ya. Nah, standar deviasi dari expected return di sini adalah 61,53%. Kita lihat nilai expected return K adalah 15%. Ini ya, rata-rata adalah 15% yang tadi. Nah, ini semua adalah 15%. Nah, kemudian di tingkat standar deviasi sama dengan 61,53. Ini kita akarkan. Nah, dalam koefisien variasi terdapat dua pilihan investasi, yaitu A dengan return yang diharapkan lebih tinggi dan B mempunyai deviasi standar yang lebih rendah. CV koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi dengan K expected return. KV menunjukkan risiko per unit of return dan menunjukkan perbandingan yang berarti ketika return yang diharapkan untuk dua pilihan investasi yang tidak sama gitu ya. Jadi investasi ini kadang kalau kita gambarkan dalam sebuah grafiknya gitu ya, dua pilihan investasi ini sebetulnya membentuk sebuah pola yang namanya itu kurva indifference ya. Di sana ada dua sumbu ya. Ini ada expected return-nya ya. Ini kita tulis E-nya. Nah, lalu kita tulis ini alfanya gitu ya. Nah, ini standar deviasinya. Nah, dimana pada kondisi tertentu ya, di sini ada tingkat bunga risk free rate. Nah, pada kondisi tingkat bunga risk free rate ini RF ini, investor selalu mengharapkan tingkat pengembaliannya itu di atas risk free rate ini. Kemudian biasanya investor membuat portofolio sahamnya berada pada titik di sini. Nah, ini titik-titik yang berada pada titik-titik portofolio investasi gitu ya. Nah, dengan adanya titik di sini, maka kemudian kita bisa mengatakan bahwa ada semacam return yang berbeda-beda gitu ya. Ini risikonya lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan expected return-nya. Sementara ini di sini di atas ini adalah
returnnya lebih tinggi dibandingkan expected return risiko yang terjadi. Itulah sebuah preferensi. Nah, nanti kita bahas di slide berikutnya yang memang mengkaji terkait dengan portofolio investasi. Kemudian berikutnya kita lihat di sini ada koefisien variasi ya. Apabila terjadi dua proyek A dan B, return yang diharapkan 60% dan B 8%, deviasi standarnya 15%, kemudian 3% ya. Di situ ada koefisien variasi. Kita lihat 15% kita bagi 60-nya sama dengan 0,25%, kemudian yang ke B 3% kita bagi dengan 8%. Ini kita dapat 0,37%. Nah, 0,37 lebih besar dibandingkan 0,25, berarti proyek B lebih berisiko daripada proyek A. Ya, gitu ya. Semakin kecil koefisien variasinya, maka semakin tidak berisiko, atau semakin risiko itu semakin kurang gitu ya dari entitas atau investasi kita. Kemudian berikutnya di sini investasi portofolio ya. Di sini dalam investasi portofolio ini kita dapat menyimpulkan adalah suatu kombinasi dari dua atau lebih investasi gitu ya. Contoh portofolio si Otong terdiri saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Kemudian portofolio si Itong misalkan terdapat ada saham Telkom, Indosat, Indofood, kemudian Garuda, kemudian BRI, Bank Mandiri, BCA dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa instrumen itu gitu ya akan mempengaruhi nilai daripada koefisien variasinya. Kemudian tujuan dari portofolio tentu adalah untuk meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Ya, kita lihat risiko itu kita hilangkan dengan cara diversifikasi. Namun diversifikasi ini harus diingat ada keterbatasannya ya. Yaitu hanya bisa kita diversifikasi pada risiko perusahaan gitu. Risiko yang terjadi disebabkan akibat adanya aktivitas operasi di sebuah perusahaan. Kemudian risiko portofolio ya, investasi portofolio. Satu, aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset hanya dipegang tunggal gitu ya, single return tadi. Kemudian dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko seluruhan dari portofolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Itu yang penting ya. Kemudian oleh karena itu investor menganalisa bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Gitu ya. Apakah aset itu berada pada sektor perbankan, sektor manufaktur, subsektor farmasi, ataukah sektor aneka industri gitu ya. Investor menginginkan atau membutuhkan dari sekian sektor dan saham yang dia tanamkan dari beberapa sektor itu, dia ingin tahu berapa sih risiko secara keseluruhannya gitu ya. Namun dari risiko secara keseluruhan itu dia juga membaca gitu ya, masing-masing entitas atau saham di setiap sektor itu punya risiko yang berbeda. Nah, di sini kita melihat return portofolionya. Return adalah yang diharapkan di setiap portofolio adalah rata-rata tertimbang weighted average dari semua return yang diharapkan dari sekuritas dalam portofolio. Nah, KP sama dengan KP ini expected return portofolio, WI rata-rata berat weighted average-nya ya. KI ini expected return KI-nya gitu ya. Jadi dapat kita turunkan secara sederhana total ya, KP expected return itu adalah jumlah dari WI dikali KI gitu ya. WI bisa juga kita lihat sebagai nilai investasi. Nah, ini contohnya ya, ada 4 perusahaan di sini atau entitas, ada Toshiba, Microsoft, Apple dan Nvidia. Expected return KI 14%, Toshiba, Microsoft 13%, Apple 20%, Nvidia 18%. Nilai investasinya $25.000 dan ya hampir sama $25.000 semua. Jadi
dari soal di atas kita lalu menghitung ya 0, apa namanya 25% dikali 14, 0,25 ya, ini ya 25, ini kita lihat 0,25 dikali 14, kemudian tambah 0,25 dikali 13%. Ini maksudnya ini adalah 0,25 dolar gitu ya. Dari 0,25 dolar ini kita langsung mengalihkan 14% dikali 0,25 dikali 0,25 dan seterusnya. Lalu kita totalkan, kita akan mendapatkan nilainya adalah 16,25%. Itu expected return portofolionya. Ya cukup gampang kan teman-teman. Nah kemudian berikutnya adalah diukur dengan deviasi standar portofolio. Nah deviasi standar, ingat ada deviasi standar single saham, kemudian ini deviasi standar portofolionya. Kemudian tetapi tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata timbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Apabila menggunakan itu berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas yang ada di dalam portofolio atau hubungan ya, pengaruh antara saham A dengan saham B gitu kan dalam sebuah portofolio kita. Kemudian korelasi antara sekuritas tersebut mempengaruhi besarnya deviasi standar dari portofolio. Kemudian dampak diversifikasi. Diversifikasi adalah bagian dari usaha untuk membantu dan menstabilkan laba perusahaan sehingga mengurangi risiko gitu ya. Diversifikasi dalam konteks ini adalah diversifikasi kita memperbanyak pilihan saham untuk menghindari kerugian-kerugian yang muncul gitu ya. Contoh gampangnya adalah di dalam sebuah perusahaan yang bergerak di Indonesia dan saham-saham ini diatur juga dan dihitung oleh Bursa Efek Indonesia, keluarlah indeks LQ45 sebagai blue chip gitu ya. Kemudian ada saham indeks Kompas 100. Nah dari indeks-indeks itu kita coba mendiversifikasi gitu ya. Kita menanamkan saham kita yang ada di LQ45 misalkan di Kompas 100 dan lain sebagainya, atau kita hitung sendiri, kalkulasi sendiri gitu. Nah dari saham-saham itu kita ingin memasukkan ke dalam sebuah keranjang portofolio investasi kita. Tujuannya jelas untuk meningkatkan return dan menghindari atau mengurangi risiko. Nah, di sini ada dua ya yang tadi sempat kita singgung. Ada diversifiable risk, ada market risk. Diversifiable risk disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti mogok kerja, sukses atau gagalnya marketing program gitu ya, atau salesnya meningkat, efisiensi produksi, kemudian ekspansi yang menguntungkan atau akuisisi yang menguntungkan gitu ya, sehingga berpengaruh kepada kinerja keuangan perusahaan itu. Kemudian efek terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan diversifikasi. Nah inilah yang risiko yang timbul diakibatkan oleh internal perusahaan. Kemudian market risk disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti inflasi, naiknya harga BBM, perang, resesi dan lain sebagainya. Risiko pasar ini biasanya adalah risiko yang tidak bisa kita hindari gitu ya, karena terjadi di luar jangkauan dari perusahaan itu gitu. Yang terjadi adalah perusahaan tidak bisa kita lakukan dengan diversifikasi gitu ya. Oke, teman-teman jelas di sini. Oke. Berikutnya kita bahas adalah market dan diversifiable risk. Dalam suatu kondisi tertentu, mengkombinasikan sekuritas dalam portofolio mengurangi risiko tapi tidak menghilangkan risiko. Apa yang terjadi apabila dimasukkan lebih dari 2 saham di portofolio? Market dan risk diversifiable risk. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini ada risiko market ya. Nah, di sini risiko market. Nah, di sini ada diversifiable risk. Nah, risiko yang bisa kita hindari gitu ya. Nah, di sini ada risiko pasar yang tidak bisa kita hindari. Inilah yang kadang terjadi karena inflasi, kondisi ekonomi secara global gitu ya, ada perang, resesi dan lain sebagainya. Nah, di sini horizontal, ingat ada jumlah sekuritas yang kita tanamkan. Di sini ada deviasi standar. Ini grafik ini dilihat dari pendekatan risk dan sekuritas yang kita investasikan. Kemudian risiko dari portofolio akan berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah saham di portofolio.
Di dunia nyata, di mana koefisien korelasi di antara saham-saham individu pada umumnya positif, tapi kurang dari 1. Beberapa risiko tidak semuanya dapat dihilangkan, gitu ya, tapi dapat ditransfer, gitu ya. Nah, ini lagi menarik nih kalau ditransfer ya. Ada semacam, mungkin kita bahas lagi di sesi lain, adalah hedging, gitu ya, atau call option, future contract, forward future, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita lihat diversifikasi dan koefisien korelasi. Nah, waktu tegak lurusnya adalah investment return ya. Ini security E, saham GE, kemudian saham F, nah, kombinasi dari IF. Nah, ini kita lihat grafiknya ini cukup moderat gitu ya. Tidak terjadi gejolak yang sangat fluktuatif sekali gitu ya. Ada kenaikan yang cukup tinggi, kemudian rendah, penurunan gitu ya. Nah, ini dia seolah-olah dia landai gitu ya. Artinya apa? Artinya dari sini kita bisa mengurangi risiko ya terjadinya penurunan yang tajam tadi. Itulah sebuah korelasi atau hubungan dari sekuritas yang kita pilih. Kemudian di total risk sama dengan systematic risk dan unsystematic risk. Total risk sama dengan systematic risk ditambah unsystematic risk. Ya. Systematic risk adalah variabel pengembalian saham atau portofolio terkait dengan perubahan pengembalian pasar secara keseluruhan atau risiko pasar tadi ya. Sedangkan unsystematic risk, variabel pengembalian saham atau portofolio tidak dijelaskan oleh pergerakan pasar secara umum. Nah, ini pergerakan perusahaan tentunya gitu ya, atau entitas. Nah, ini dapat dilalui atau dihindari dengan cara strategi diversifikasi. Kita lihat di sini grafiknya adalah ini adalah sebuah risiko total atau total risk gitu ya. Di sini wilayah systematic risk gitu ya. Kemudian ada di sini unsystematic risk. Risiko yang tidak bisa yang bisa kita hindari di sini unsystematic ini. Kalau di sini tidak bisa kita hindari. Oke, teman-teman jelas. Nah, kemudian di sini ada total risk gitu ya. Faktor unik untuk perusahaan tertentu atau industri, misalnya kematian eksekutif kunci atau hilangnya pemerintahan kontrak pertahanan gitu ya. Ini juga dikaitkan dengan kestabilan negara, kemudian ada resesi, kemudian ada gejolak mogok makan dan lain sebagainya, sehingga terjadi sebuah gejolak dalam sebuah perusahaan itu yang menimbulkan presiden buruk atau terjadinya asimetris informasi. Sehingga terjadilah perubahan gitu ya antara systematic risk dan systematic risk ini. Kemudian berikutnya kita lihat dari pengertian risiko sistematis. Dalam sebuah risiko sistematis, istilah risiko sistematis firm atau risiko perusahaan, risiko spesifik bisa diistilahkan juga diversifiable risk atau unique risk atau unsystematic risk, itu sama gitu ya. Kemudian contoh pemogokan dan seterusnya itu. Kemudian market risk, undiversifiable risk, systematic risk adalah risiko yang terjadi karena perubahan pasar secara keseluruhan ya, terjadi inflasi dan lain sebagainya ya. Oke, baik teman-teman, di sini kita lihat under diversifiable risk atau systematic risk itu kita tidak bisa hilangkan atau disimbolkan dengan beta gitu ya. Risk dalam CAPM nanti kita lihat beta itu posisinya di mana ya. Kemudian di sini ada security market line ya. Di sini SML merupakan garis yang memperlihatkan hubungan antara risiko yang diukur dengan beta dan tingkat pengembalian yang disyaratkan dari setiap saham, security market line. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada gambar ilustrasi security market line, di mana security market line diambil dari RF ya. RF itu adalah tingkat bunga bebas risiko. Nah, tingkat bunga bebas risiko adalah instrumen investasi di deposito adalah atau tabungan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa kategori ya, ada safe stocks risk premium, market risk premium, kemudian premium risiko ya. Nah, di sini ada SML security market lainnya, ada risiko ya, return PM, KPM ya. Kemudian risk premium adalah ini KM, expected return market. Kemudian ini KL. Nah, kemudian di sini ada KRF,
expected return, risk free rates ya. Ini ada risiko beta ya. Kita lihat di sini ada titik keseimbangannya gitu ya. Jadi setiap investasi itu ada cenderung garis keseimbangan. Kadang bagaimana posisi saham dalam sebuah portofolio di sini posisinya. Kita lihat di sini antara garis ini security market lain ini dia selalu mengikuti. Ini posisi dari saham-saham dari portofolio kita. Tentu yang paling menguntungkan adalah yang berada di sini. Dan kadang seorang investor menentukan preferensi. Nah, dan dari preferensinya menghasilkan sebuah expected return yang optimal ya, atau return portofolio optimal. Dia berada di atas ini. Kemudian berikutnya adalah dalam security market lain kita lihat persamaannya ya. RPM risk premium, KM dikurangi KRF ya. Expected return market dikurangi expected return risk free rates ya. Kemudian RPI dikurang sama dengan RPM dikali beta KI ya. Kemudian persamaan SML required rate of return on stock KI ya, risk free rate sama dengan tambah market risk premium dikali stock I beta. Ini kita lihat rumusnya ya. Nah, inilah bisa ini juga digambarkan sebagai persamaan CAPM ya. Yang nanti kita bahas. Kemudian semakin besar beta suatu risiko, maka semakin besar risiko pasarnya dan semakin besar pula return yang diinginkan investor. Ini jelas sekali. Contoh soal di sini, PT MTV return yang diharapkan oleh obligasi pemerintah risk free rate adalah 8%, return yang diharapkan portofolio pasar adalah 12%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV apabila beta adalah 1,4? Nah, kita langsung masukkan di rumus ya. 8% ditambah 12% dikurangi 8% dikali betanya sama dengan 13,6%. Inilah expected return pada risk premium. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, semakin tinggi risiko pasar, sehingga semakin tinggi pula return yang diminta oleh investor untuk sekuritas yang bersangkutan. Nah, ini kita lihat di karakteristik lain yang diuji gitu ya. Di sini beta itu selalu menunjukkan nilai yang negatif. Dia berada pada risiko di sini. Ini garis berisiko ya. Nah, ini dia nilainya positif di sini. Nah, ya. Beta rise dikurangi run ya. Expected return on stock. Nah, di sini adalah harapan dari sekuritas yang kita hadapkan. Ini titik ini adalah gambaran dari sebuah sekuritas atau portofolio kita ya. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga returnnya. Nah, dari kalkulasi dari contoh ini kita bisa melihat contohnya ada 10 periode dengan nilai marketnya ya. Lalu di sini ada stok saya ya, stok seorang investor. Nah, dari data ini kita melihat pengembalian pasar dan saham saya adalah pengembalian berlebih dan memiliki tingkat tanpa risiko yang sudah dikurangi gitu ya. Oke, berikutnya kita lihat asumsikan bahwa masalah distribusi berlanjutan sebelumnya wakil kelebihan pengembalian dari portofolio pasar mungkin masih ada di lembar kerja data kedua ini ya. Kemudian masukkan gitu ya poin-poin yang ada di atas tadi, nyambung di soal yang di atas. Lalu kita masukkan juga saham yang di Y-nya, observasi di Y ya. Nah, ini tadi di sini X Y gitu ya. Nah, di sini saham-sahamnya. Kemudian kita juga di sini menggunakan kalkulator finance tadi ya. Lalu kita lihat hasilnya adalah di sini kita lihat nilai betanya ini 0,595 gitu ya.
Angka ini bisa juga kita gunakan dengan Excel gitu ya. Di sana ada persamaan regresi. Kemudian kita bisa juga gunakan dengan SPSS. Pengembalian yang diharapkan pasar standar deviasi adalah 9% dan 13,32% gitu di atas. Pengembalian ekspektasi dan standar deviasi saham adalah 6,8 dan 8,76%. Persamaan regresinya adalah A plus BX. A ini konstantanya 1,448 tadi. Jadi 1,4 tadi ya. Ini. Kemudian 0,595 betanya dan menunjukkan bahwa saham ini memiliki betanya sekian. Betanya kita lihat tadi rumusnya ini 1,4 dikali ini. Nah, sekarang kita lihat menghitung betanya teman-teman. Jadi tadi nilai betanya adalah 0,959 sekian. Nah, beta adalah sebuah indeks risiko sistematis. Ini mengukur sensitivitas pembelian saham terhadap perubahan pengembalian portofolio pasar. Kemudian di beta juga portofolio hanyalah rata-rata tertimbang dari masing-masing beta saham dalam sebuah portofolio. Nah, kita lihat nilai betanya. Di sini ada masing-masing karakteristik dengan perbedaan slope ya, dengan slope yang berbeda. Di sini ada beta yang agresif lebih dari 1, beta sama dengan 1, kemudian ada beta lebih kecil dari 1 defensif. Axis return on market portfolio. Seorang investor akan memilih ya beta sama dengan 1 atau beta lebih besar dari 1 gitu ya. Karena apa? Karena ada kemungkinan mendapatkan return. Kalau beta lebih dari 1, lepas saham tersebut atau jangan beli saham tersebut. Kemudian di security market lain ya, ada RJ rata-rata sama dengan RF ya. Ini ada beta tadi, RM risk market dikurangi RF risk free rates. RJ adalah tingkat pembelian diminta untuk saham J. RF adalah tingkat pengenalan bebas risiko atau risk free rate tadi. Beta J adalah beta saham J mengukur risiko sistematis saham ke J. RM adalah pengembalian diharapkan untuk portofolio saham ke I gitu ya. Nah, di sini ada security market lainnya, garis pasar saham. Kemudian di sini ada, kita lihat ada risk premium, ada risk return, selalu digambarkan seperti ini. Dan apa namanya, kedua risk ini apa namanya bisa kita lihat ya dari dua pola gitu ya. Pola yang pertama adalah yang bisa kita diversifikasi, yaitu di sini adalah risk apa namanya unsystematic risk ya. Kemudian ada systematic risk yang tidak bisa kita hindari karena dia risikonya risiko pasar. Nah, di sini ada security market lain. Bagaimana mendapatkan beta ya? Kita pertama dapat menggunakan data histori jika masa lalu terbaik mewakili harapan masa depan. Kemudian dapat juga memanfaatkan layanan seperti Value Line, LB Boston dan Associate dan lain sebagainya. Ini data yang sudah disajikan atau di IDS itu sudah tersedia ya, sudah dikeluarkan bagaimana menghitung atau beta-beta saham yang ada di sana. Kemudian beta disesuaikan. Beta milik cenderungan untuk kembali ke rata-rata 1,0. Dapat memanfaatkan kombinasi beta dan min terbaru. Ya, ini 2,20 kali 7 kali ini sehingga menghasilkan 1.854. Ini bagian dari perkiraan contohnya ya. Penentuan tingkat pengembalian yang diperlukan. Ini masih terkait dengan contoh di atas tadi. Lisa dan Miller di Basket Wonders BW sedang mencoba untuk menentukan tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh investor saham mereka. Lisa menggunakan RF risk rate 6% dan tingkat pengembalian yang diharapkan pasar jangka panjang 10%. Seorang analis saham yang mengikuti perusahaan telah menghitung bahwa beta perusahaan adalah 1,2. Berapa tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham Basket Wonders ini?
Kita lihat di sini BWS required rate of returns ya. Kita lihat RBW 6% ditambah 1,2 itu beta, 10% RF 6%. Lalu 6% ditambah dengan 1,2 di itu. Hasilnya adalah 10,8%. Tingkat pembelian diminta melebihi tingkat pembelian pasar karena beta BW melebihi beta saham gitu ya. Kemudian penentuan nilai intrinsik BW. Lisa Miller di BW juga mencoba menentukan nilai intrinsik sahamnya. Dia menggunakan model pertumbuhan konstan. Lisa memperkirakan bahwa dividen periode berikutnya akan menjadi 0,50 dan BW akan tumbuh pada tingkat konstan 5,8%. Saham tersebut saat ini dijual seharga 15%. Berapa nilai intrinsik saham tersebut? Apakah sahamnya over atau under price? Kita lihat di sini ternyata dari rumus itu kita lihat nilai intrinsik dulu DT dividen kita ekspektasi, kemudian expected return ya. Kemudian di sini kita DT expected return dikurangi PBV ya. PBV ini adalah tadi 5,8 tingkat tumbuh konstan gitu ya. Lalu kita lihat atau kita hasilkan nilainya value intrinsik sebesar $10. Sahamnya adalah overvalue karena harga pasar adalah 15% melebihi nilai intrinsiknya 10%. Nah, gitu ya. Jadi saham yang diperdagangkan itu adalah dia sebesar 15% yang di saham harga pasarnya. Sementara nilai intrinsiknya dia, nilai yang yang terjadi di saham itu adalah 10%. Nilai menjadi sebuah pertanyaan tersendiri. Apakah nilai itu gitu ya? Nah, kita lihat di sini. Kadang nilai itu dibentuk dari sebuah pola gitu ya. Jadi pola yang pertama adalah quantity gitu ya, Q-nya. Kemudian lalu dia membentuk sebuah price ya, ini P-nya, pola yang kedua. Ini P-nya. Lalu di sini ada value gitu ya. P. Jadi quantity, jumlah saham yang kita beli di sana itu sebenarnya tidak bisa menentukan sebuah value. Tapi price, harga dari kuantitas atau jumlah saham kita beli akan mempengaruhi value gitu ya, value saham kita. Jadi secara tidak langsung quantity akan menciptakan sebuah value melalui dimensi-dimensinya. Salah satu dimensi kuantitas adalah harga itu tadi. Oke, berikutnya kita lihat dari garis di sini kita lihat stok X under price, kemudian stok Y adalah overprice. Nah, garis ini adalah garis di security market line yang diambil dari kurva titik RF, risk free rate yang tadi 6% ya. Risk free rate-nya dia 6%. Kemudian bagaimana menentukan tingkat pengembalian yang diperlukan? Ada beberapa pertimbangan adalah efek perusahaan kecil gitu ya, kemudian efek harga penghasilan atau penghasilan, kemudian efek Januari. Efek perusahaan kecil biasanya adalah kadang ada perusahaan yang ibaratnya skala atau size perusahaan itu kadang kenaikan saham yang terlalu tajam itu akan membuat investor berpikir bahwa apakah saham perusahaan besar juga akan mengikuti tren itu gitu. Kemudian efek dari harga atau penghasilan gitu ya. Misalkan tanggal penggajian akan mempengaruhi juga harga saham. Jadi kadang orang yang beli gitu ya, ketika dia punya tabungan atau punya uang. Misalkan ketika punya uangnya itu saat dia mendapatkan gajian, atau tingkat harga pada saat
pada kondisi-kondisi di saham gitu ya. Ada harga saham yang kadang sangat tinggi, tapi karena ada gejolak yang terjadi di fundamental perusahaan itu menyebabkan harga sahamnya itu menjadi lebih murah gitu ya. Sehingga investor cenderung berbondong-bondong untuk beli saham itu gitu. Kemudian berikutnya ada juga efek harga dari akibat adanya aksi korporasi perusahaan yang melakukan stock split gitu ya, atau memecah jumlah saham menjadi lebih kecil gitu ya. Dari harga saham yang semula misalkan 50.000 kemudian dipecah menjadi 4 bagian, nah itu akan menjadi kelihatan lebih murah bagi calon investor atau investor. Kemudian January effect gitu ya. January effect biasanya adalah orang-orang yang di Amerika sana kadang di akhir tahun Natalan mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah dari para orang tuanya gitu ya, sehingga di Januari orang akan tertarik atau banyak menyaksikan dan sekaligus bertransaksi membeli saham, sehingga harga saham itu menjadi naik gitu ya di January effect. Nah, ini menjadikan anomali yang telah menghadirkan tantangan serius bagi teori CAPM, Capital Asset Pricing Model. Nah, dalam teori Capital Asset Pricing Model ini rumusnya seperti di atas tadi ya, ada risk expected return, kemudian ada risk market dikurangi beta ya, ditambah beta dikali risk market dikurangi risk free rate. Kemudian risk return trade off ya. Penentuan harga aset keuangan berisiko ya. Risiko adalah pedang bermata dua. Ini memperumit pengambilan keputusan tetapi membuat segalanya menjadi menarik. Pahami bagaimana investor diberi kompensasi karena memegang sekuritas berisiko dan bagaimana keputusan portofolio mengurangi hasilnya. Kemudian aset keuangan adalah perjanjian kontrakstual ya, yang memberikan hak kepada investor atas rangkaian pembayaran tunai di masa depan dari penerbit aset tersebut. Nilai sekuritas tergantung pada sifat pembayaran tunai di masa depan dan kredibilitas penerbit dalam melakukan pembayaran tersebut. Ini sebuah bagian dari anomali juga itu ya, bahwa risiko itu timbul ketika terjadi bias pada penafsiran dari informasi yang simetris maupun yang asimetris tadi. Kemudian di kepastian dalam berinvestasi, individu dapat diprediksi dan memenuhi perjanjian kontrak tentang sekuritas keuangan. Dalam hal ini tingkat bunga sama berlaku untuk setiap pinjaman. Menagih lebih banyak, orang tidak akan meminjam ya. Jadi biar lebih sedikit memberi pinjaman akan dibanjiri permintaan dana. Semua sekuritas adalah substitusi per efek gitu ya, satu sama lain. Menjual dengan harga yang sama dan menghasilkan pengambilan yang sama. Konsumsi versus tabungan. Investor individu akan melupakan konsumsi untuk tingkat pengembalian minimum tanpa risiko. Tergantung pada preferensi individu antara konsumsi saat ini dan masa depan. Apakah tarifnya cukup tinggi untuk membujuk individu untuk tidak mengkonsumsi demi menabung ya. Semakin tinggi tarifnya, semakin banyak orang akan memilih untuk menabung untuk dikonsumsi di masa depan. Ini dilihat dari sisi atau perspektif konsumsi versus tabungan. Konsekuensi dalam ketidakpastian. Berbeda dengan dunia yang sempurna, investor menghadapi ketidakpastian adalah. Kemudian hasil mungkin lebih baik dan atau lebih buruk dari yang diharapkan. Risk aversion, penghindarian risiko. Investor harus diberi kompensasi atas risiko. Akan memegang sekuritas berisiko jika pengembalian yang diharapkan lebih tinggi. Akan mengimbangi ketidakpastian yang tidak diinginkan. Pertukaran pengembalian yang lebih tinggi versus risiko bersifat subjektif dan berbeda untuk setiap individu. Kemudian manfaat investasi ekuitas internasional. Yang pertama adalah trade-off risiko pengembalian. Mungkin aturan dasar yang lebih besar, semakin luas diversifikasi, semakin stabil pengembalian dan semakin menyebar risikonya. Dalam konteks ini adalah kita mengambil diversifikasi di perusahaan saham yang negaranya stabil gitu ya. Contohnya adalah properti di Indonesia itu lebih mahal gitu ya, ketika kita beli di negara Indonesia. Berbeda ketika kita beli di Hong Kong ya, properti Indonesia yang kita beli di Hong Kong itu jauh lebih murah
Itu adalah sebuah bentuk strategi diversifikasi ekuitas. Kemudian berikutnya adalah diversifikasi internasional dan risiko sistematis. Diversifikasi lintas negara dengan siklus ekonomi yang berbeda. Meskipun ada risiko sistematis dalam suatu bangsa, mungkin saja tidak sistematis dan dapat didiversifikasi di luar negeri atau dihilangkan atau diminimalisir dengan negara yang ada di luar negeri. Nah, ini adalah bahasan yang tadi. Capital asset pricing model adalah suatu model yang digunakan untuk menetapkan harga suatu aktiva dengan mempertimbangkan risikonya. CAPM dikembangkan oleh Sharpe dan Leingnor, digunakan untuk menganalisa risk dan rates of return ya. Kesimpulan dari CAPM, risiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi risiko saham tersebut pada risiko portofolio. Beberapa asumsi dalam CAPM yang mungkin tidak terjadi di dunia nyata gitu ya, karena terlalu sempurna kadang gitu ya. Yang pertama adalah pasar modal sangat efisien, di mana para investor dapat memperoleh informasi yang lengkap, tidak ada biaya transaksi, tidak ada pembatasan dalam melakukan transaksi, dan tidak ada investor yang cukup kuat untuk mempengaruhi harga pasar suatu surat berharga. Nah, ini sesuatu yang mungkin jarang terjadi di negara-negara, khususnya di Indonesia. Para investor umumnya mempunyai harapan yang sama mengenai keuntungan dan risiko yang diperkirakan untuk setiap surat berharga. Kemudian perusahaan bermaksud membiayai proyek investasi secara penuh dengan modal sendiri. Para investor bersifat risk averse. Terdapat peluang meminjam dan pinjaman dipinjam dengan bunga yang sama. Ini adalah short selling gitu ya. Kemudian beta dalam CAPM. Konsep dari beta dalam CAPM, koefisien beta adalah jumlah risiko dari suatu saham yang didistribusikan untuk portofolio pasar. Saham dengan divisi standar tinggi akan mempunyai beta yang tinggi. Oleh karena itu, saham dengan stand alone tinggi akan mengontribusi banyak risiko untuk portofolionya. Nah, ini juga salah pilih saham, salah juga atau risiko juga portofolio kita. Beta mengukur volatilitas suatu saham relatif dengan saham rata-rata. Beta sama dengan I ialah harga saham pasar naik 10%, harga beta sama dengan 1 dalam konteks ini adalah harga saham pasar naik 10%. Nah, harga sama tersebut juga naik 10%, harga saham tersebut juga naik 10%. Begitu juga sebaliknya, risiko saham sama dengan risiko rata-rata, berarti saham yang harganya cenderung turun naik sejalan dengan turunnya pasar secara umum gitu ya. Tapi rata-rata investor biasanya akan memilih beta sama dengan 1 atau beta lebih besar dari 1 ya. Karena beta lebih dari 1 itu menguntungkan, expected return itu tinggi. Tadi di grafik di atas kita lihat ya. Kemudian beta 0,05 ya, naik turunnya harga saham hanya setengah dari naik turunnya harga pasar saham rata-rata. Dan risikonya juga akan setengah dari risiko portofolio. Ini kita lihat stok H adalah high risk beta 2, stok A average risk beta sama dengan 1, stok L low risk beta sama dengan 0,5. Nah, stok A mempunyai risiko pasar yang sama dengan portofolio pasar. Stok H mempunyai risiko pasar yang lebih besar pada portofolio pasar. Stok L mempunyai risiko pasar yang lebih besar dari portofolio pasar gitu ya. Ingat, ini adalah risk ya. Ini adalah return on stock gitu ya. Ini biasanya lokasi beta yang istilahnya kadang ada beta-beta yang negatif. Kemudian berikutnya sumber ini kita bisa dapat dari sini, Pearson Education, atau kita bisa juga di Mamdu Hanafi atau Farah Margareta atau sumber lain yang relevan ya, yang sehingga dapat mengkaji lagi poin-poin yang ada di pembahasan ini. Jadi sekilas bahwa kita lihat dari trade return ini tentu adalah banyak sekali yang kita bisa temukan. Yang pertama adalah di mana investor itu bersikap logis gitu ya, dengan mempertimbangkan risiko dan return dari perusahaan itu. Sekaligus dia juga mempertimbangkan risk free rate-nya berapa untuk menghitung kemungkinan return yang diharapkan yang pastinya lebih tinggi dari risk free rate tadi. Kemudian investor juga logis dalam mempertimbangkan kapan dia harus melakukan
trade off, kapan dia harus beli dan kapan dia harus memiliki dari entitas saham perusahaan terkait. Nah, untuk menghindari risiko juga, investor dalam konteks ini dia bisa melihat dari dua sisi, apakah itu ditimbulkan oleh systematic risk atau unsystematic risk. Nah, jika itu unsystematic risk, ya itu bisa dihindari dengan melakukan diversifikasi portofolio saham. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang ya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.